Tanggapan terhadap channel Crusader Network tentang devosi kerahiman ilahi. Sahabat-sahabat Katolik yang terkasih, bayangkan jika sebuah devosi yang telah membawa penghiburan dan harapan bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia tiba-tiba dianggap sebagai alat si jahat untuk menyesatkan umat. Inilah klaim mengejutkan yang dilontarkan oleh channel YouTube Crusader Network dalam seri video mereka yang kontroversial. Namun, apakah benar devosi kerahiman ilahi yang diajarkan oleh Santa Faustina Kowalska adalah sebuah penyesatan? Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan kebenarannya berdasarkan ajaran iman Katolik. Devosi kerahiman ilahi telah menjadi bagian integral dari kehidupan rohani umat Katolik sejak diperkenalkan oleh Santa Faustina Kowalska pada awal abad ke-20. Devosi ini menekankan belas kasih Allah yang tak terbatas dan mengajak umat untuk mengandalkan rahmat-Nya serta menunjukkan belas kasih kepada sesama. Namun, baru-baru ini, channel YouTube Crusader Network merilis serangkaian video yang mempertanyakan keabsahan devosi ini, bahkan menyebutnya sebagai kuda Troya berbahaya yang dirancang oleh si jahat untuk menghancurkan gereja Katolik dari dalam. Dalam tanggapan ini, kita akan menganalisis klaim-klaim tersebut dan menilai kebenarannya berdasarkan ajaran iman Katolik. Bagian pertama, sejarah dan pengakuan gereja terhadap devosi kerahiman ilahi. Santa Faustina Kowalska, seorang biarawati Polandia, menerima serangkaian penampakan dan pesan dari Yesus Kristus yang kemudian dituangkan dalam buku hariannya Divine Mercy in My Soul. Pesan-pesan ini menekankan pentingnya belas kasih Allah dan mengajak umat untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Devosi ini mendapatkan pengakuan resmi dari Gereja Katolik, terutama setelah Paus Yohanes Paulus II yang memiliki devosi pribadi terhadap kerahiman ilahi, mengkanonisasi Santa Faustina pada tahun 2000 dan menetapkan minggu setelah Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Bagian kedua, analisis klaim Crusader Network. Crusader Network mengajukan beberapa klaim utama. Klaim pertama, pesan-pesan Santa Faustina adalah palsu dan berasal dari si jahat. Klaim ini bertentangan dengan proses kanonisasi Santa Faustina yang melibatkan penyelidikan mendalam terhadap kehidupannya, tulisan-tulisannya, dan mujizat yang terjadi melalui perantaraannya. Gereja melalui Kongregasi untuk Penyebab Para Kudus menyatakan
bahwa tulisan-tulisan Santa Faustina bebas dari kesalahan doktrinal dan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Klaim kedua, gambar kerahiman ilahi memiliki unsur-unsur okultisme. Gambar kerahiman ilahi menggambarkan Yesus dengan tangan terangkat dalam berkat dan dua sinar cahaya yang memancar dari hatinya, melambangkan darah dan air yang mengalir dari lambungnya saat disalibkan. Gambar ini adalah representasi visual dari belas kasih Allah dan tidak mengandung unsur okultisme. Klaim ketiga, doa koronka kerahiman ilahi adalah penyesatan terselubung. Doa koronka adalah bentuk doa rosario yang memohon belas kasih Allah bagi dunia. Doa ini menekankan pengorbanan Yesus di kayu salib dan memohon rahmat bagi umat manusia. Tidak ada unsur penyesatan dalam doa ini. Sebaliknya, doa ini memperdalam pemahaman umat akan belas kasih Allah. Bagian ketiga, pentingnya devosi kerahiman ilahi dalam kehidupan umat Katolik. Devosi kerahiman ilahi mengajak umat untuk pertama, mempercayakan diri sepenuhnya kepada belas kasih Allah. Dalam dunia yang penuh penderitaan dan dosa, devosi ini mengingatkan umat bahwa Allah selalu siap mengampuni dan menyembuhkan. Kedua, menunjukkan belas kasih kepada sesama. Devosi ini mendorong umat untuk menjadi saluran belas kasih Allah dengan mengasihi dan membantu sesama, terutama mereka yang menderita. Ketiga, berdoa bagi keselamatan dunia. Melalui doa koronka dan novena, umat diajak untuk berdoa bagi pertobatan dan keselamatan seluruh umat manusia. Bagian keempat, kesimpulan. Klaim-klaim yang diajukan oleh Crusader Network tidak didukung oleh fakta dan bertentangan dengan ajaran resmi Gereja Katolik. Devosi kerahiman ilahi adalah devosi yang sah dan telah membawa banyak buah rohani bagi umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk tetap setia pada ajaran gereja dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar yang disampaikan oleh Crusader Network.